wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Yang saya hormati Direktur Ibu Leni Damayani, yang saya hormati Manajer Pemasaran Bapak Arman Abdul Rahman, yang saya hormati Manajer Produksi Ibu Lestarisa, yang saya hormati Manajer Keuangan Ibu Nabila, serta para staf yang berbahagia. Mari bersama-sama mengucap puji syukur atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat kembali melaksanakan rapat rutin tahunan pada pagi hari ini yang membahas mengenai evaluasi inovasi terbaru produk Toshiba dengan tema kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja berkualitas. Di pagi yang berbahagia ini, saya Ika Puspitasari selaku sekretaris dan moderator yang akan memimpin rapat kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan rapat pada hari ini. Yang pertama, sambutan. Yang kedua, laporan evaluasi kinerja tiap divisi. Yang ketiga, tanggapan tiap manajer mengenai inovasi terbaru produk Toshiba. Yang keempat, solusi dan tanggapan dari direktur. Dan yang terakhir, kesimpulan dari notulen. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Direktur Ibu Leni Damayani. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ika selaku sekretaris pada rapat kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin rekan seperjuangan perusahaan kita. Ada sekretaris saya, Ika Puspitas Lestari, ada kepala bagian atau manajer pemasaran Bapak Abdul Rahman, ada keuangan Ibu Nabila, ada produksi Ibu Lesta, dan ada notulen kita pada rapat kali ini yaitu Ibu Irma. Nah, keberhasilan perusahaan kami tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan semua sivitas, pemangku kepentingan, dan karyawan kita. Melalui tema kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja berkualitas, PT Putra Perkasa meraih pencapaian kerja keras dan keberhasilan sesuai yang telah dicanangkan dalam visi misi yang kami laksanakan. Oleh karena itu, pada rapat tahunan ini, saya berharap untuk suatu harapan yang lebih baik ke depannya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih terutama kepada kepala bagian atau manajer yang telah bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan selalu ada mendukung setiap langkah untuk kemajuan perusahaan kita, PT Putra Perkasa. Semoga selalu menjadi unggul dan terpercaya di tengah-tengah peradaban masyarakat dan mampu memberikan produk terbaik untuk Indonesia. Demikian sepatah kata dari saya selaku Direktur PT Putra Perkasa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi sambutan dari Direktur. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita ke acara inti, yaitu laporan evaluasi kinerja tiap divisi. Untuk laporan yang pertama akan dipaparkan oleh manajer pemasaran. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Arman Abdul Rahman. Baik, terima kasih pimpinan dan moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan laporan hasil pemasaran saya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan tim saya yang beranggotakan 5 orang anggota di bagian pemasaran di setiap daerahnya masing-masing dan melaporkan hasil pemasaran produk perusahaan kita tiap bulannya. Di sini saya telah merangkum semua laporan mereka di tiap daerahnya mulai dari awal bulan Januari sampai bulan Maret atau 3 bulan pertama di tahun 2021. Perusahaan kita mengalami penurunan hasil pemasaran produk sekitar 7%. Hal ini terjadi akibat adanya faktor dari perusahaan pesaing lainnya yang meluncurkan inovasi rancangan komputer terbarunya, sehingga produk perusahaan yang kita pasarkan itu agak ketinggalan teknologinya dan menjadi penyebab hasil pemasaran kita menurun. Tetapi semenjak bagian produksi mengeluarkan inovasi rancangan terbarunya pada komputer kita yang bermerek Toshiba tersebut, mulai dari awal bulan April hingga akhir bulan Desember 2021,
perusahaan kita mengalami kenaikan hampir 20% tiap bulannya berdasarkan laporan hasil pemasaran tim saya di setiap daerahnya. Mungkin itu saja pemaparan laporan hasil pemasaran saya di setiap daerahnya pada awal bulan Januari hingga akhir bulan Desember 2021. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Itu pemaparan dari manajer pemasaran. Selanjutnya saya persilakan kepada manajer produksi Ibu Lestalisa untuk memaparkan laporan evaluasi kinerjanya. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Pimpinan. Seakan pada kesempatan ini kami dari bagian produksi akan melaporkan hasil produksi komputer merek Toshiba kita pada 1 periode tahun ini. Hasil produksi komputer merek Toshiba yang telah diproduksi selama kurang lebih 1 tahun ini itu sebanyak 3.600 unit. Berikut ini variasi yang telah digunakan konsumen. Yang pertama itu Toshiba Satellite, notebook Toshiba Satellite. Komputer ini merupakan inovasi yang kedua paling spesifikasi, yaitu menjalankan aplikasi bisnis paling kompleks dan menyimpan dokumen yang berkapasitas besar. Dengan daya tahan tinggi yang saat ini sudah menjadi incaran para pebisnis di Indonesia. Tahun ini model ini berhasil diproduksi sebanyak 1.500 unit dan paling laku di pasaran. Kemudian yang kedua itu komputer Toshiba Cosmio. Komputer ini ditargetkan untuk para gamers, programmer yang membutuhkan teknologi tinggi. Komputer model ini berhasil diproduksi sebanyak 900 unit pada periode ini. Kemudian yang ketiga, komputer Toshiba Portate. Komputer ini memiliki desain ringan dan stylish. Komputer ini dapat menjadi teman yang sempurna bagi mereka yang sering mobile untuk tujuan bisnis. Dengan tampilan menakjubkan untuk bekerja dan belajar. Selain itu, didukung grafis yang memukau dan koneksi internet dengan kecepatan tinggi dengan desain yang menawan. Pada tahun ini, komputer ini berhasil diproduksi sebanyak 1.200 unit. Jadi, total produksi tahun ini sebanyak 3.600 unit dan sebanyak 50 komputer unit yang masih ada dalam garasi berjalan. Ini merupakan kemajuan produksi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga persentase kemajuan produksi tahun ini sebanyak 7,5% dari capaian target sebelumnya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi laporan dari manajer produksi. Selanjutnya laporan evaluasi dari manajer keuangan. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku manajer keuangan akan memaparkan laporan keuangan. Di sini saya sudah merangkum dan mempertimbangkan lebih jauh terhadap besarnya biaya operasional yang terjadi pada tahun ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat berguna dalam menentukan strategi bisnis dan operasional di tahun berikutnya. Berdasarkan laporan rugi laba di atas, tercatat penjualan tahun ini tercapai 3.600 unit, dibanding maka penjualan tahun ini tercatat meningkat 7,6%. Apabila dalam tahun ini telah dilakukan kenaikan harga jual, maka penurunan penjualan dalam volume lebih besar dari 4,2%. Secara nominal, harga pokok penjualan turun naik 5% dibanding tahun lalu. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan penjualan, sehingga dapat menutup pendapatan yang hilang akibat penurunan penjualan pada pandemi kemarin. Kemudian laba bersih setelah pajak turun 26,3% dari tahun lalu. Bila dihitung presentasi dari penjualan, maka laba bersih tahun ini tercapai 8,8% dan turun 0,6% dari tahun lalu yang tercapai sebesar 11,4%. Baiklah, itulah laporan keuangan kami dalam periode 1 tahun ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi laporan dari kinerja tiap divisi. Untuk agenda selanjutnya, marilah kita mendengarkan tanggapan dari tiap manajer mengenai inovasi terbaru produk Toshiba. Baik, saya persilakan kepada manajer pemasaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya kepada manajer produksi. Apa strategi Anda untuk membuat inovasi terbaru pada rancangan produk kita ini? Agar kedepannya saya sebagai pihak pemasaran bisa lebih bervariatif dan dalam memasarkan produk kita dan konsumen juga lebih tertarik
dengan produk yang kami pasarkan di tiap daerahnya. Jadi pertanyaan saya, apa strategi Anda ke depannya? Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, saya persilakan kepada manajer produksi untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari manajer pemasaran. Pertanyaan dari manajer pemasaran, apa strategi Anda untuk membuat inovasi terbaru pada rancangan produk kita sehingga laku di pasaran? Nah, strategi yang akan kita lakukan untuk membuat inovasi terbaru rancangan produk kita ini adalah salah satunya kita akan melakukan launching model terbaru dari komputer Toshiba. Kita juga akan memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan produk kita nantinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tanggapan dari manajer produksi. Bagaimana dengan pemasaran? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan manajer produksi. Semoga kedepannya produk kita ini bisa lebih baik dan lebih maju dari perusahaan pesaing lainnya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, itu tadi tanggapan dari manajer pemasaran. Kemudian, apakah masih ada tanggapan mengenai inovasi terbaru produk Toshiba? Jadi saya persilakan kepada manajer keuangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada manajer pemasaran, bagaimana cara untuk menciptakan sebuah strategi pemasaran yang lebih efektif? Baik, saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari manajer keuangan. Bagaimana cara untuk menciptakan sebuah strategi pemasaran yang lebih efektif? Nah, strategi pemasaran saya ke depannya terkait produk yang akan kita pasarkan, yaitu dengan menggunakan 2 teknik. Yaitu yang pertama, teknik kegiatan promosi. Yang pertama, kita promosikan produk tersebut melalui media periklanan atau sosial media, dan juga penyebaran pamflet dan brosur di jalanan, agar pengguna jalan juga bisa melihat dan tertarik dengan produk yang kami pasarkan. Nah, strategi yang kedua yaitu saya menggunakan teknik saluran distribusi pendek, yaitu menggunakan tenaga sales yang bertugas menyalurkan produk perusahaan kita kepada masing-masing outlet toko penjualan komputer lainnya, agar mereka lebih tertarik dengan produk yang kami pasarkan. Itu saja. Baik, bagaimana dari manajer keuangan? Baiklah, semoga strategi pemasaran lebih efektif untuk kedepannya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, untuk kesempatan terakhir untuk menanggapi mengenai inovasi terbaru produk Toshiba, apakah masih ada? Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ini saya ajukan untuk manajer keuangan. Pertanyaan saya, bagaimana prosedur Anda dalam melakukan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran kas? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari manajer produksi. Bagaimana prosedur dalam melakukan rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan kas? Biasanya kami melakukan penjumlahan untuk uang masuk serta pengeluaran dilakukan setiap hari. Sekian dari saya. Saya kembali kepada Ibu moderator. Baik, itu tanggapan dari manajer keuangan. Bagaimana dari Ibu Lestalisa? Baik, terima kasih. Semoga keuangan perusahaan kita ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, mungkin cukup untuk tanggapannya. Kemudian sebelum notulen membacakan hasil rapat pada hari ini, marilah kita mendengarkan solusi dan tanggapan dari direktur. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Leni Damayani. Baiklah, terima kasih banyak atas paparan pembahasan dari setiap divisi hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerja keras rekan-rekan, tim, karyawan, dan para kepentingan lainnya pada saat ini. Semua keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua. Untuk solusi dan rekomendasi tahun selanjutnya, mungkin tahun ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, terutama pada saat pengalihan pada kondisi pandemi tahun kemarin. Saya harap perusahaan kita memperbaiki kinerja dan komunikasi antar pelanggan dan karyawan, karena data yang saya peroleh dari setiap divisi kemarin itu adanya peningkatan dan
turunnya pemasaran dan produksi yang harusnya pada tahun lalu meningkat 0,7% dan tahun ini mengalami juga peningkatan yang signifikan sekitar 1,2%. Ini adalah peningkatan yang luar biasa dan tidak disangka dapat berkembang dengan begitu cepat. Dan saya harap lagi bagaimana produk kita ke depannya dapat dipercaya dan dapat diandalkan sebagai produk elektronik yang menjanjikan di masa depan. Itu saja dari saya sebagai pimpinan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni Damayani selaku direktur. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nutulen untuk membacakan hasil rapat pada kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada moderator. Baiklah, hasil rapat kali ini pada hari Jumat pada tanggal 11 November 2022. Tempat Lab Kesekretariatan Direktur Ibu Leni Damayani, Sekretaris Ibu Ika Pustarsari selaku moderator. Divisi Keuangan yaitu Ibu Nabila, Divisi Pemasaran Bapak Arman Abdurrahman, Divisi Produksi Ibu Lestarisa, dan saya sendiri Nur Hikmairil selaku notulen rapat kali ini. Adapun pembahasan rapat yakni evaluasi kinerja perusahaan dan pembahasan rancangan peningkatan kerja perusahaan tahun selanjutnya. Acara yang pertama, pembukaan pimpinan. Acara yang kedua, pembahasan produk oleh masing-masing divisi. Acara ketiga, sesi tanya jawab. Acara keempat, yaitu pembacaan notulen isi rapat. Acara yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan hasil rapat yang telah kami diskusikan pada hari ini menyesuaikan strategi yang ada untuk lebih banyak menarik minat konsumen, dan divisi pemasaran akan membuat strategi untuk lebih baik ke depannya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil rapat kita pada hari ini. Mungkin rapat kali ini kita cukupkan. Terima kasih kepada semua peserta rapat yang sempat hadir. Semoga seluruh saran, tanggapan, evaluasi dapat menjadi perhatian bagi seluruh manajer agar perusahaan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.